Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian, di dalam kesempatan ini di tahun 2021 ini merupakan sesi pertama di perkuliahan kita di semester genap. Dalam kesempatan ini adalah mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan ya. Nah, ini karena live session pertama, saya harap semua aktifkan videonya supaya kita saling bertatap muka ya. Karena di sesi pertama ini kita belum panjang lebar membahas tentang materi-materi perkuliahan ya. Namun di dalam live session kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama adalah tentang ruang lingkup perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah tentang kontrak kuliah kita, gitu ya. Kenapa dua hal ini yang sangat penting untuk kita bahas pada kesempatan ini? Karena pertama, sistem perkuliahan sebetulnya tidak perlu panjang lebar saya bahas ya. Perkuliahan jelas sesuai dengan ketentuan Kemendikbud, kita harus secara online. Dan kita memang dari jauh dari sebelumnya, bahkan sebelum COVID-19 kita juga sudah melaksanakan mata kuliah secara online walaupun tidak secara keseluruhan. Kita sudah paham semua bahwa perkuliahan online ini terdiri dari live session dan e-learning ya. Nah, standar live session ini dalam setiap mata kuliah dalam semester itu standarnya minimalnya ada 3 kali pertemuan live session, yaitu di sesi pertama, pertengahan, dan sesi akhir. Dan kalaupun kita perlu menambahkan live session selain yang 3 tadi, kita tetap diperbolehkan gitu ya session. Akan tetapi live session atau tidak, kita tetap standar harus dilengkapi dengan e-learning. E-learning itu adalah materi perkuliahan, kemudian video-video perkuliahan, video-video penjelasan tentang materi perkuliahan, kemudian dilengkapi kuis dan tugas ya. Nah, oleh karena itu dari awal juga sudah kita ketahui bahwa kehadiran kita masuk kuliah dalam kuliah online ini terdiri dari pertama, mahasiswa melihat juga mendownload materi perkuliahan, kemudian juga menonton video pembelajaran, kemudian yang ketiga mengisi kuis, dan yang keempat mengisi tugas ya. Itu adalah syarat kita dinyatakan masuk kuliah. Nah, di dalam sesi perkuliahan tentu tadi di sesi 1 live session dan e-learning betulnya pertemuan ada 16, sesi pertama sampai dengan sesi 7
7 itu e-learning dan live season di sesi pertama dan sesi 7. Kemudian pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 e-learning sampai dengan pertemuan 15, dan pertemuan 15 dilengkapi dengan live season. Kemudian pertemuan 16 kita evaluasi belajar yaitu dengan UAS. Nah, maka sebelum saya membahas tentang lingkup perkuliahan K3 dan hukum ketenagakerjaan, pertama-tama kita akan diskusikan tentang kontrak yang kita, yaitu tentang bobot nilai. Ya, apakah menunggu semua hadir dulu membahas tentang itu? Karena masih banyak yang belum hadir, mungkin saya akan menjelaskan ruang lingkup perkuliahan K3 dan hukum ketenagakerjaan terlebih dahulu ya, sambil menunggu yang lain hadir. Baik, bahwa di dalam perkuliahan kita, mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan, pertama saya perlu informasikan bahwa K3 itu mempunyai kompetensi keahlian sendiri, yaitu kompetensi yang diselenggarakan oleh LPJK, sehingga para engineer selanjutnya bisa mengajukan sertifikasi ahli K3, baik ahli K3 umum maupun ahli K3 konstruksi atau ahli K3 yang lainnya, ya. Nah, akan tetapi di sini kita di dalam mata kuliah ini akan lebih spesifik membahas tentang K3 konstruksi yang berkaitan dengan jurusan kita teknik sipil, ya. Nah, jadi kompetensi keahlian dari mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan ada kompetensi yang diselenggarakan oleh LPJK, yaitu ahli K3. Nah, ahli K3 itu terdiri dari 3 tingkatan. Ada ahli ahli muda, fresh graduate gitu ya. Ada ahli madya, ada ahli utama. Nah, tentu di dalam kegiatan konstruksi ada persyaratan-persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan, bahwa setiap penyelenggara konstruksi atau setiap penerima jasa konstruksi atau setiap atau yang bisa kita sebut dengan kontraktor gitu ya. Ada kontraktor, ada developer, ini masing-masing harus mempunyai ahli K3. Nah, ahli K3 apa? Apakah ahli K3 muda atau ahli K3 madya atau ahli K3 utama? Itu akan tergantung dengan skala proyeknya. Proyeknya masuk ke kategori proyek apa gitu ya, sehingga ada yang cukup menggunakan ahli K3 muda, ada yang harus K3 madya, ada juga yang harus K3 utama. Dan jumlah K3, jumlah tenaga ahli K3 juga tergantung dari karakteristik proyek gitu ya. Karakteristik proyek itu dilihat dari tingkat kesulitan proyek atau besar kecilnya proyek, kemudian dilihat juga dari tenaga kerja yang dipergunakan dalam satu proyek, sehingga di sana berdasarkan aturan dijelaskan apabila proyek yang mempekerjakan tenaga kerja sekian sampai dengan sekian, minimalnya harus ada ahli K3 yang seperti apa. Nah, hal itu nanti kita akan bahas di materi-materi perkuliahan. Nah, karena K3 ini sudah spesifik, ada ahli K3 sendiri yang disertifikasi oleh LPJK. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat penting bagi para engineer. Dalam hal ini, bagi teknik sipil, maka mata kuliah K3 ini menjadi sangat penting, gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini, ya, setiap kontraktor ya tidak akan menang melakukan tender apabila tidak punya ahli K3.
ahli K3 sekarang menjadi syarat utama gitu ya, selain ahli-ahli lain seperti ahli jembatan, ahli struktur gedung, ahli jalan, ahli drainase dan lain sebagainya. Ada banyak macam ahli ya, kompetensi keahlian yang bisa kita ajukan. Nah, nanti di akhir semester, di semester 8, insya Allah kita semua bisa mengajukan untuk sertifikasi tenaga ahli. Nah, tentu selama ini kita sudah ada kerjasama dengan PUPR dan ada SKA Muda Fresh Graduate yang dibiayai oleh PUPR. Kalau normal standar SKA Muda itu biayanya 2.500.000. Tapi karena kita sudah ada kerjasama dengan PUPR, programnya mudah-mudahan lanjut terus gitu ya, program dari PUPR, karena program SKA Muda Fresh Graduate yang diselenggarakan oleh PUPR itu mencerminkan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 6 tahun 2017 gitu ya. Tahun 2017 itu menyatakan bahwa setiap pekerja harus memiliki sertifikat kompetensi gitu. Apabila tidak memiliki sertifikat kompetensi, maka dapat dikenakan sanksi atau sanksi dikeluarkan dari perusahaan. Perusahaan yang tidak memperkerjakan tenaga kerja yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi, maka awalnya adalah diberikan sanksi administrasi, dikasih peringatan gitu ya, dikasih catatan. Seperti itu, sehingga selanjutnya kita wajib memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian. Tergantung dengan keinginan dan kepakaran dari masing-masing kita akan mengajukan sertifikat kompetensi apa. Nah, karena ini mata kuliah atau K3 ini jelas tadi ada sertifikat kompetensi yang dibuka oleh LPJK. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini kita penting apa saja sih hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai ahli K3. Maka ini menjadi penting, sehingga lingkup perkuliahan kita terdiri dari berbagai hal. Pertama, lingkup perkuliahan K3 dan hukum ketenaga kerjaan. Pertama, karena saya spesifiknya di sini akan membahas tentang K3 konstruksi. Pertama-tama kita sebagai engineer, kita harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya. Nah, itu pertama tuh. Kenapa? Yang pada umumnya kecelakaan konstruksi yang tinggi itu ada pada konstruksi, ada pada proyek-proyek konstruksi, itu kecelakaan yang menyumbang tinggi kecelakaan. Kenapa menyumbang tinggi kecelakaan? Karena pada proyek konstruksi ini, di dalam konstruksi itu banyak melibatkan sumber daya, kemudian banyak memperkerjakan sumber daya manusia yang pendidikannya rendah gitu, sehingga biasanya disiplinnya kurang. Nah, oleh karena itu selama ini menyumbang terbesar kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan konstruksi. Nah, oleh karena itu kita sebagai engineer ya, tentu kita harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya pada proyek konstruksi. Potensi bahaya apa? Nah, tentu potensi yang harus mampu kita identifikasi itu dari mulai awal sampai akhir. Artinya dimulai dari awal sampai akhir itu, kalau proyek konstruksi bangun gedung misalkan, berarti dari mulai pengiriman barang, penyimpanan barang, pelaksanaan pekerjaan, dan lain sebagainya, kita harus mampu mengidentifikasi ini potensi bahayanya ada di mana. Contoh,
Untuk pengiriman barang, ya kita menggunakan armada, misalkan dari jalan raya masuk ke lingkungan proyek. Nah, di sana pun kita sudah harus mengatur karena di sana juga ada potensi bahaya kecelakaan kendaraan gitu ya pada saat mau masuk proyek. Sehingga di sana mungkin kita sering lihat di setiap proyek itu ada rambu-rambu lalu lintas, misalkan ada lampu kuning, kemudian ada peringatan, hati-hati keluar masuk kendaraan proyek, misalkan dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin harus ada zebra cross dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus dibuat itu? Karena memang di sana ada potensi bahaya. Ya. Kemudian di dalam lingkungan proyek juga jalur daripada kendaraan yang masuk, kendaraan membawa barang, kendaraan masuk, kendaraan keluar juga harus diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena memang di sana juga ada potensi bahaya. Kemudian selanjutnya misalkan pada saat menurunkan material nih dari mobil, di sana juga kita harus mampu mengidentifikasi bahayanya. Ini potensi bahayanya apa sehingga langkah penanggulangannya seperti apa. Penyimpanan material, misalkan apa potensi bahayanya? Misalkan naruh semen gitu ya. Apa sih potensi bahaya naruh semen? Misalkan ditumpuk terlalu tinggi semen, itu kan juga ada potensi ambruk gitu ya. Ada potensi ambruk, dan ambruknya barang tersebut itu tentu menimbulkan kerugian. Karena yang namanya kecelakaan konstruksi itu bukan hanya menimbulkan cedera atau luka pada manusia, tetapi tujuan dari K3 itu selain hal itu juga harus menjamin bahwa produksi berjalan sesuai dengan konsep yang ditentukan dan berhasil bermanfaat sesuai dengan yang direncanakan. Itu harus menjamin ke sana. Maka selanjutnya kita pertama-tama perlu paham filosofi K3 itu apa, tujuan K3 itu apa. Nah, setelah kita paham filosofi dan tujuan K3, maka selanjutnya kita tadi itu mengidentifikasi potensi bahaya. Yang selanjutnya setelah kita mampu mengidentifikasi potensi bahaya, maka perlu meminimalisir adanya terjadi kecelakaan konstruksi, ya. Bukan hanya kecelakaan konstruksi, termasuk juga kita harus membuat upaya mengenai kesehatan tenaga kerja, gitu ya. Sehingga di dalam peraturan dan perundang-undangan telah ditentukan apabila suatu perusahaan memperkerjakan sekian jumlah tenaga kerja, diantaranya misalkan harus ada kantin, harus ada klinik, misalkan, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu adalah syarat-syarat. Ya, ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan. Ada juga syarat-syarat yang kita buat oleh para engineer sebagai ahli K3. Tuh, karena kalau peraturan perundang-undangan itu kan mengatur secara general, tapi teknis secara mendalam itulah yang harus dibuat oleh para engineer. Nah, oleh karena itu kita sebagai engineer, setelah kita mampu mengidentifikasi potensi bahaya pada suatu proyek atau pada suatu apapun, maka kita harus melakukan pencegahan terjadinya suatu kecelakaan ataupun keselamatan dan juga kesehatan dari manusia yang ada di proyek dan di sekitar proyek itu sendiri. Nah, kita harus mampu merumuskannya. Contoh tadi, misalkan ternyata dengan menempatkan material, menyimpan material juga di sana ada potensi bahaya. Berarti ya seorang ahli engineer, ahli K3 di sini berarti kita harus membuat ketentuan. Misalkan menumpuk material semen maksimal ketinggiannya adalah sekian.
Kenapa? Karena kalau lebih dari sekian berpotensi ambruk. Nah, berpotensi ambruk ya bisa saja mencederai manusia ataupun tidak mencederai. Kalau tidak mencederai, mungkin semen menjadi berantakan, tumpah dan lain sebagainya, dan itu tentu menimbulkan kerugian. Nah, ahli K3 itu harus merumuskan itu, merumuskan pencegahan itu jangan sampai terjadi kerugian, sehingga hal-hal tersebut juga harus diantisipasi. Atau contoh lain, misalkan dalam proses pengerjaan, berarti ahli K3 misalkan pekerjaannya pekerjaan pasangan bata merah, gitu ya. Nah, potensi bahayanya ada di mana? Kalau lokasi kerjanya memang tinggi, sudah jelas potensi bahayanya apa, bisa jatuh. Kalau posisinya rendah, ada potensi bahaya atau tidak? Nah, tentu ada potensi bahaya. Misalkan apa bahayanya? Bisa saja pasangan bata itu ambruk belum kering. Ya, bisa saja ambruk sebelum kering. Teman-teman mohon diaktifkan videonya ya. Saya sengaja ini videonya view galeri supaya semua terlihat, ini kita bisa saling bercengkrama. Nah, misalkan tadi kita lanjutkan ya. Misalkan tadi pasangan bata, ya, pasangan bata ada potensi bahaya nggak? Misalkan pekerjaannya di lantai bawah, ya, ada potensi bahaya pekerjaannya bisa saja tertimpa bata atau benda lain di proyek. Nah, berarti diantaranya, berarti pekerja perlu menggunakan APD, gitu ya. Atau yang lainnya pekerjaannya, ini udah hampir habis ternyata waktunya nih. Atau pekerjaannya pasangan bata, kita harus tentukan berarti maksimal ketinggian pasangan bata itu harus berapa, karena kalau melewati itu ada kemungkinan ambruk. Atau jika tidak terjadi ambruk pun, gitu ya, maka pasangan bata itu menjadi tidak benar, goyang, berubah, jadi tidak lot lagi, tidak lurus lagi. Berarti ada batasan ketinggian pasangan bata itu harus seberapa tinggi, dan kemudian harus dicor kolom praktis dan diamkan sampai kering. Setelah kering baru ditambahkan pasangan bata. Nah, termasuk hal-hal tersebut seorang ahli K3 itu harus merumuskan hal tersebut, gitu ya. Nah, setelah merumuskan hal tersebut, maka seorang ahli K3 kita harus mampu membuat buku pedoman K3 dalam proyek, gitu. Dimulai tadi dari pengiriman material, menempatkan material, proses kerja, rambu-rambu, dan lain sebagainya. Maka seorang ahli K3 kita harus mampu membuat buku pedoman K3. Outputnya adalah itu. Outputnya kita harus mampu membuat buku pedoman, dan tentu kita kalau sudah mampu membuat buku pedoman juga kita harus mampu mengontrol. Nah, kontrolnya bagaimana? Sampai pedomannya sudah kita mampu buat, tapi kita mengontrolnya tidak, atau tidak ada yang mengontrolnya, gitu. Nah, itu ya, secara garis besar lingkup yang akan kita bahas di dalam mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tentang kontrak kuliah kita. Ya, kontrak kuliah kita dalam K3 dan Hukum Ketenagakerjaan bobotnya mau dibagi seperti apa? Tadi siang ada yang mengusulkan bobotnya dibagi rata, semua 25%. Nah, kelas ini karena digabung nih. Nah, sebetulnya kelas ini, kelas Sabtu dan kelas Minggu itu kelasnya ini kelas blended learning, cuman selama ini orang menyebutnya kelas karyawan. Kita bukan kelas karyawan lagi, kita kelas blended learning sebetulnya. Yang maka dari itu sebetulnya kuliah-kuliah online ini 40% itu harus dilaksanakan oleh kelas blended learning, kalaupun tidak dalam situasi pandemi COVID. Nah, kelas ini adalah kelas blended learning. Oke. Dalam kelas blended learning, proporsinya mau seperti apa nih? Kita sepakat di awal, supaya nanti nilai akhir tidak menyesal. Silakan usulkan. Boleh ditulis dalam chat, boleh juga
diucapkan secara langsung. Pak Nurdin mungkin mau mengusulkan, silakan Pak Nurdin. Dan yang lain aja Pak. Kayak yang tadi reguler diratain. Diratain. Apakah semua sepakat diratain masing-masing 25%? Sepakat ya? Pak Nurdin sepakat nggak? Oke Pak, sepakat aja Pak. Sepakat. Ada yang keberatan? Kalau diam berarti nggak ada yang keberatan. Nggak ada yang keberatan ya? Nggak ada Pak. Pada diem jadi nggak ada yang keberatan Pak. Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada keberatan berarti kita putuskan sama rata 25%. Selanjutnya sesi diskusi, jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Jika nanti sendiri mohon maaf ya, karena tadi saya buka pakai link ternyata hanya bisa 40 menit karena yang unlimited itu untuk YouTube. Mungkin pada malam ini lebih dari 7 yang lip season di Nusa Putra, sehingga waktunya terbatas gitu. Di jam yang sama mungkin lebih dari 7, jadi maksimalnya hanya 40 menit. Sehingga saya menggunakan Zoom saya supaya bisa bergabung bersama-sama. Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Ini Pak, masalah sertifikasi itu, apakah semua mahasiswa itu pas keluarnya itu harus punya sertifikasi atau gimana Pak? Oke. Sebaiknya karena kita ahli engineer ya sebaiknya punya sertifikat kompetensi. Itu karena tadi itu bahwa tenaga kerja itu wajib punya sertifikat kompetensi. Ke depan itu sedang diatur perundang-undangan untuk kepala seksi dan lain sebagainya, minimal sertifikatnya harus apa. Ada ketentuannya nanti itu, undang-undang baru sedang dirumuskan itu. Jadi kalau tidak punya itu terpaksa itu turun jabatan gitu. Nah, kalau kita adakan secara gratis, kenapa kita tidak? Gitu. Saat ini belum wajib, ya untuk angkatan ini tidak ada wajib, tapi untuk angkatan 2020 sudah ada wajib. Ada wajib sebelum lulus itu ada wajib punya sertifikat keahlian setiap mata kuliah. Kalau nggak salah jumlahnya ada 6 sertifikat. Berarti 7 termasuk sertifikat kompetensi. Ada wajib punya sertifikat menguasai AutoCAD. Ada harus punya sertifikat juga SAP gitu ya, dan lain sebagainya. Itu untuk angkatan 2020 ini sudah diberlakukan. Untuk angkatan ini memang belum diberlakukan untuk angkatan 2018. Tetapi ini sengaja kita melakukan kerjasama dengan PUPR dengan harapan kita punya sertifikat kompetensi tanpa bayar. Tapi masa berlakunya cuma 1 tahun sertifikatnya. Setelah 1 tahun berarti kita harus perpanjang sendiri, dan itu ya mau nggak mau harus bayar. Itu Pak Nurdin. Ada lagi? Mohon maaf Pak, menyambung yang barusan.
untuk misalkan sertifikat seperti AutoCAD, SAP tersebut itu kampus mengadakan dengan kerjasama dengan PUPR atau seperti apa, Pak? Oh, kalau itu tidak. Kalau itu pihak kampus membuka lembaga kursus. Jadi mahasiswa punya sertifikatnya gitu. Jadi nanti mahasiswa boleh kursus di Nusa Putra ataupun di luar yang telah diakui oleh Nusa Putra. Gitu. Jadi harapannya itu diberlakukan supaya lulusan dari Universitas Nusa Putra itu siap di lapangan. Jadi ada beberapa yang kita syaratkan supaya betul-betul menguasai ini gitu. Jadi siap di lapangan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak paksakan seperti itu, ya kuliahnya asal kuliah, yang penting punya gelar ST gitu, tapi kemampuannya sama aja dengan SLTA gitu. Itu maksudnya Iman Nurpalah ya. Baik, Pak. Ada lagi? Ini kalau cara penilaiannya itu Pak, apakah secara tersendiri, maksudnya ada tes-tes tertentu atau gimana Pak? Penilaian yang mana nih Pak Nurdin? Yang untuk sertifikat itu Pak, sertifikat untuk mendapatkan sertifikat itu apakah ada penilaian tersendiri atau misalkan cara pengujian tersendiri atau gimana Pak itu? Ya, untuk sertifikat kompetensi, oke kita lanjutkan ya. Tadi pertanyaannya belum beres saya jawab itu. Jadi ada sertifikat kompetensi itu ada dua ya. Ada sertifikat kompetensi yang memang dikeluarkan oleh LPJK ya. Kemudian ada sertifikat keahlian, kompetensi dan keahlian, ada dua hal yang berbeda. Sertifikat keahlian itu bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kursus dan sebagainya. Sedangkan sertifikat tenaga ahli itu bukan dari lembaga kursus, tapi lembaga pemerintahan yang sah, jadi oleh LPJK. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tenaga ahli tadi, gitu ya? Untuk para mahasiswa, ya, para mahasiswa tingkat akhir, pertama, untuk mencapai sertifikat kompetensi itu ada penambahan pelajaran. Siapa yang memberikan materi itu? Yang memberikan materi itu adalah para dosen yang telah mempunyai sertifikat training of trainer, sertifikat TOT. Nah, di Nusa Putra yang sudah mempunyai sertifikat itu ada saya, ada Bu Utami, ada Mukhlis Ali, ada juga Pak Ilman, ya. Nah, tahun kemarin yang memberikan penambahan materi kita gitu. Nah, selain penambahan materi, ya, memang ada tes wawancara. Siapa yang melakukan tes? Tesnya ada dua ya. Ada tes wawancara, ada tes seperti kayak ujian. Jadi kita sebelum sertifikasi SKA muda, kita perlu menentukan kita mau mengambil ahli apa. Kemudian masuk si Bima konstruksi. Nah, di si Bima konstruksi sama kayak kuliah learning kita. Cuman perbedaannya, kalau kuliah kan setiap sesinya jelas tuh. 1 semester berarti 6 bulan. Ya. Sedangkan di si Bima konstruksi ya, tergantung kita, materinya kita download, kita pelajari, misalkan sehari kita paham ya, sehari itu juga kita jadwal ujian gitu, mengajukan ujian, ya udah langsung kita tes.
Nah, jadi untuk bisa tersertifikasi itu kita harus lulus tes tulis tadi di Sibima Konstruksi. Ya, di Sibima Konstruksi sama kayak kuliah e-learning kayak kita seperti ini, ada materi gitu ya. Materi, ada yang cuma 7 materinya, ada yang 10, ada yang 12 materinya gitu ya. Nah, setelah kita pelajari materi tersebut, nanti ada ujian yang ganda biasanya. Nanti nilainya sama, ada A, ada B, ada C gitu. Nah, maka kita harus lulus dulu di situ. Minimalnya B, boleh ada C gitu. Nah, di situ jika itu sudah, kemudian penambahan materi, kalau bahasa di PUPR itu penambahan 32 JPL, 32 jam pelajaran gitu. Jadi ada penambahan materi selama 32 jam. Biasanya kita lakukan dalam waktu 3 hari itu. Sama kayak begini, season kalau kondisinya pandemik. Kalau kondisi tidak pandemik, ya selama 3 hari kita masuk ke suatu kelas, ditambahkan materi. Materi-materinya sebetulnya 90% sudah ada di materi kuliah gitu. Nah, kenapa materi itu perlu ditambahkan? Karena menurut para praktisi, menurut para pengusaha dalam hal ini BUMN, ternyata lulusan S1 diantaranya teknik sipil, arsitek, itu tidak menguasai hal-hal yang diusulkan oleh BUMN. Itu yang mengusulkan materi itu semua adalah BUMN. Kalau nggak salah ada 17 mata pelajaran atau 17 mata kuliah. Di antaranya tentang PTM, ya, kemudian tentang rencana anggaran biaya, tentang time schedule, tentang hukum kontrak tenaga kerja, hukum dan kontrak gitu ya, kemudian tentang K3 ada 17, tapi secara umum mata kuliah kita semuanya sudah terbahas gitu, secara umum gitu ya. Nah, tetapi itu pesan dari BUMN untuk menambahkan pelajaran-pelajaran itu. Kenapa katanya? Karena alasannya selama ini tenaga kerjanya yang baru lulus masuk kerja di tempat mereka tidak menguasai itu. Membuat time schedule nggak bisa, termasuk pengenalan BIM ya yang harus itu. Pengenalan BIM, kemudian analisa harga satuan gitu, tentang RAB, tentang penjadwalan, diantaranya adalah itu. Jadi itu saja untuk bisa mencapai kita bisa menjadi seorang ahli yang tersertifikasi. Itu tahapannya bagi mahasiswa. Ya, tahapannya bagi mahasiswa yang akhir itu tadi mengikuti pelajaran atau mengikuti pelatihan 32 JPL, kemudian lulus ujian Sibima Konstruksi. Sebetulnya kalau kita baca sudah banyak yang kita tahu sebetulnya di Sibima Konstruksi itu. Nah, pada umumnya di perkuliahan juga telah dibahas gitu. Lulus Sibima Konstruksi, nanti dari Sibima Konstruksi juga ada ada sertifikat Sibima Konstruksi. Nah, berdasarkan karena sebetulnya tenaga ahli itu minimal harus punya pengalaman kerja 2 tahun, itu peraturannya. Gitu. Nah, kalau mahasiswa kan belum punya pengalaman kerja 2 tahun, sehingga pengganti pengalaman kerja 2 tahun itu adalah ditambahkan 32 JPL dan lulus ujian Sibima Konstruksi gitu. Setelah lulus itu juga nanti ada wawancara. Nah, kalau wawancara biasanya nggak terlalu berat ininya. Itu Pak Nurdin. Satu lagi tadi ya, sedangkan untuk sertifikat keahlian itu ahli AutoCAD,
ahli SAP, ahli BIM gitu ya, ahli BIS misalkan, ahli ETAB misalkan. Nah, itu tentu melalui pelatihan. Di mata kuliah tertentu ada mensyaratkan harus punya sertifikat keahlian apa. Nah, maka yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah lembaga kursus yang diakui oleh Nusa Putra atau lembaga kursus internal yang dibuat oleh Nusa Putra. Tentu melalui tes. Memberikan sertifikat ahli AutoCAD misalkan, ya berarti harus dites benar nggak nih ahli AutoCAD. Ada mekanisme sendiri tesnya. Seperti itu Pak Nurdin. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya Pak izin bertanya Pak, Silakan. kalau yang udah mempunyai sertifikat Pak, tapi bukan dari kampus Nusa Putra gimana Pak? Ya nggak masalah. Sertifikat apa nih? Sertifikat keahlian Pak, misalnya dari D3. Abdul Roja Krishna D3 itu ininya sertifikatnya adalah tenaga terampil SKT ya kalau dari D3. Iya Pak, Tenaga terampil. Karena kalau tenaga ahli nggak bisa dari D3. Tenaga ahli itu minimal S1. Kalau dari D3 tenaga terampil sertifikatnya SKT. Ya SKT di bawahnya SKA. Ya kalau mau meningkat ke SKA ya harus mengajukan lagi. Tetapi walaupun hanya punya SKT, tetap tidak melanggar hukum ketika kita melakukan kerja gitu. Ini kan beda kewenangannya antara SKT dengan SKA. Surat keterangan terampil sama surat keterangan ahli itu beda. Ahli kan tingkatnya manajer. Kalau SKT tidak akan bisa jadi manajer gitu. Itu saja. Oh iya Pak, makasih Pak. Jadi gini saya jelaskan. Boleh atau tidak boleh bukan Nusa Putra yang mengatakan itu ya. Boleh atau tidak boleh itu peraturan pemerintah yang menyatakan. Artinya sebetulnya untuk apa? Untuk SKA atau SKT itu tergantung kita butuh atau tidak gitu. Nah, karena ke depan itu pasti akan diperketat ke depan. Apa diperketat? Karena pemerintah sudah merasa menyelenggarakan ini bagi fresh graduate digratiskan gitu. Nah, sehingga ke depan pasti akan diperketat. Selama ini kan belum diperketat. Tidak ada kontrol ke perusahaan-perusahaan si A misalkan sebagai apa, punya sertifikat apa. Sekarang belum ada sistem kontrol sampai ke sana. Tapi ke depan itu akan dilakukan. Itu gitu. Nah, artinya nanti kalau levelnya kita manajer ya harus SKA gitu. Atau tadi apa namanya di dinas, misalkan kepala dinas nih. Kepala dinas kalau bidangnya keinsinyuran ya berarti minimal IPM. Kalau keinsinyuran. Atau kalau sertifikat kompetensi berarti minimal madya. Jika tidak, nanti ya harus turun jabatannya. Untuk mencapai jabatan itu ya harus tersertifikasi dulu. Itu jadi sebetulnya ke depan itu memang kebutuhan kita, bukan seperti pertanyaan Abdul Rojak Rizky boleh atau tidak gitu. Nah jadi yang mengatakan boleh atau tidak itu bukan Nusa Putra, tapi
aturan pemerintah yang menyatakan. Artinya sudah ada levelnya masing-masing. Untuk SKT berarti bisa ditempatkan di dalam pekerjaan sebagai apa. Untuk SKH boleh ditempatkan sebagai apa. Seperti itu, kurang lebih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ternyata masih banyak yang belum saya admit ininya ya. Ceritanya ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Tidak ada ya? Jika tidak ada, saya screenshot dulu ya. Hidupkan videonya. Senyum terbaiknya keluarkan. Oke, 1, 2, 3. Biasanya Pak Wisnu bergaya, ini gaya Pak Wisnu kemana ini? Biasanya pakai gini, cheese gitu. Ya lagi. 1. Gelap. Gelap ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya? Pak Wisnu, Pak, kampanye sudah lewat Pak Wisnu. Pak Nurdin bertanya lagi, Pak Cukup, Nurdin. cukup. Jak bertanya lagi, Jak. Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Teknik juga. Oke, kalau cukup session pada kesempatan ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres. Mau masuk?